Ketika seseorang meraih sebuah kesuksesan, pasti banyak di antara kita bertanya-tanya, bagaimana sih caranya dia bisa sukses gini? Dan kita pun ingin sekali menjadi sosok tersebut. Tetapi jika sosok yang menjadi panutan kita dalam hal meraih kesuksesan dengan cara yang tidak benar dan salah, maka kita juga akan jatuh terjerumus juga, seperti yang terjadi dalam kasus penipuan berkedok trading baru-baru ini. Mereka memamerkan harta kekayaan mereka dan uang miliaran rupiah. Mereka mengatakan bahwa cara mendapatkan uang tersebut dari bermain trading. Nah, disitulah mereka terjebak dalam jebakan maut, agar mereka mau bergabung dengan permainan mereka. Banyak dari mereka juga yang tertipu sampai menjual tanah dan rumah mereka, dan uang dari hasil penjualan dimasukkan ke saldo trading dengan maksud untuk meraih sebuah keuntungan yang besar. Dan akhir-akhirnya mereka tertipu dan uang mereka habis lenyap tanpa tersisa. Dan akibatnya para korban mengalami stres, bahkan ada yang sampai bercerai dengan pasangannya. Nah, untuk sosok ini, bukanlah sosok abal-abalan. Mungkin di antara kalian sudah mengenalnya, atau Anda sudah menggunakan jasanya dari hasil karyanya. Siapakah sosok tersebut? Dia adalah Bill Gates, seorang pencetus dan pencipta Microsoft, sebuah sistem operasi yang sangat penting, sehingga perangkat komputer dapat dioperasikan. Bill Gates merupakan orang terkaya di dunia, dan kekayaannya bukanlah kekayaan abal-abalan seperti yang dimiliki oleh para afiliator yang kekayaannya berasal dari hasil tipu sana tipu sini. Seperti juga kebanyakan orang sukses yang sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu Bob Sadino dan Jack Ma. Bill Gates juga tidak sempat meraih pendidikan secara penuh, alias di drop out dari kampusnya. Namun, ia berhasil mendirikan dan menjadi bos dari sebuah perusahaan teknologi yaitu Microsoft, sebuah perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia. Bill Gates memiliki nama asli William Henry Gates III yang lahir di Seattle, Washington pada tanggal 28 Oktober tahun 1955, sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Berarti saat video ini dibuat, Bill Gates sudah berusia kurang lebih 66 tahun. Ayahnya bernama William Henry Gates. Ayah Bill Gates bekerja sebagai pengacara dan memiliki banyak sekali relasi. Sedangkan ibunya bernama Mary Maxwell yang bekerja sebagai pegawai First Interstate Bank dan Pacific Northwest Bell serta menjadi anggota tingkat nasional United Way. Bill Gates yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara ini, mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi, sehingga ia mengalami kesulitan ketika berada di sekolah, karena semangat belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya. Kejeniusan yang ada di dalam otak Bill Gates membuat dirinya pintar dan pandai dalam berbagai bidang akademis. Ketika orang tua Bill Gates mengetahui bahwa anaknya mempunyai kemampuan otak yang jenius, maka mereka memasukkan Bill Gates ke sekolah khusus laki-laki yang cukup terkenal di Seattle dan sekolah itu bernama Lakeside School. Bill Gates yang awalnya menyukai semua pelajaran ketika ia masuk sekolah ini, tapi lama-kelamaan ia mulai menyukai pelajaran komputer, sehingga ia mulai berpindah ke pelajaran komputer saja. Saat itu ia masih berumur 11 tahun. Bill Gates yang sudah jatuh cinta dengan dunia komputer, membuat orang tuanya menjadi khawatir karena mereka takut kalau Bill Gates tidak bisa berkonsentrasi ketika sedang belajar. Maka dari itu, orang tuanya berusaha menghentikan kegiatan Bill Gates yang berhubungan dengan komputer selama 1 tahun. Hal ini dilakukan supaya Bill Gates berkonsentrasi dalam kegiatan belajar. Kedua orang tua Bill Gates menyuruh anaknya untuk berhenti mempelajari komputer bukan tanpa alasan. Mereka melakukan itu semua supaya Bill Gates bisa masuk ke universitas. Walaupun Bill Gates sendiri ingin memajukan dunia komputer. Berkat kecerdasan dan kejeniusan yang dimiliki oleh Bill Gates, maka di tahun 1975, ia bisa mendapatkan satu tempat di Universitas Harvard yang berada di kota Cambridge, Massachusetts. Namun, kecintaan pada dunia komputer membuat Bill Gates memberanikan diri untuk tidak melanjutkan kuliahnya di Universitas Harvard. Setelah berhenti dari Universitas Harvard, ia memilih untuk memajukan dunia komputer bersama dengan temannya yang bernama Paul Allen. Mereka bekerja sama untuk menemukan bug dalam sistem milik Computer Center Corporation. Sebagai imbalan atas waktu dan royalti komputer,
Gates dan Allen bersama dua siswa lainnya menulis program penggajian untuk ilmu informasi. Hal ini akhirnya menyadarkan sekolah Gates akan bakatnya dan sekolah memintanya untuk membuat program yang menjadwalkan siswa di kelas. Gates dan Allen terus membangun perangkat lunak dan pada usia 15 tahun. Bill Gates juga pernah menjual perangkat lunak untuk mengoptimalkan lalu lintas seharga $20.000 Amerika. Beberapa tahun kemudian, dia mengembangkan perangkat lunak lain dan memperoleh $30.000 Amerika. Inilah awal dari perjalanan Bill Gates menuju kesuksesannya. Bill Gates dikenal orang yang paling pintar. Bahkan kepintarannya mengalahkan teman-teman sekolahnya. Tetapi kepintarannya bukan didapat secara instan atau dari lahir loh. Ternyata, sejak kecil Bill Gates sangat senang membaca buku dan pada usia 10 tahun, ia sudah membaca workbook ensiklopedia dari seri awal sampai seri akhir. Karena kesukaannya dalam hobi membaca, maka orang tua Bill Gates membelikan berbagai macam buku yang disukai oleh Bill Gates. Hingga pada usia 11 tahun, Bill Gates sudah mulai sering bertanya kepada ayahnya seputar bisnis hingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Namun, kesukaan membaca Bill Gates pada berbagai macam buku membuat sang ibu menjadi khawatir karena sang ibu merasa anaknya jarang sekali berinteraksi dengan orang lain dan lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Karena hal itulah, Bill Gates dan sang ibu terkadang bertengkar karena ia merasa kalau ibunya ingin sekali mengontrolnya. Bill Gates yang sudah jenius, karena kecintaannya membaca buku, sudah mulai mencintai dunia komputer ketika bersekolah di Lakeside School. Dunia komputer yang disukai oleh Bill Gates, pada saat itu, masih berbentuk mesin teletype yang dihubungkan dengan telepon ke sebuah komputer pembagian waktu. Hal yang membuat Bill Gates suka dengan dunia komputer ialah cara kerja dari komputer itu sendiri yang dimana komputer bisa membaca kode perangkat lunak dengan sempurna. Pada saat Bill Gates sekolah di Lakeside School, ia merasa kecintaannya pada komputer terfasilitasi dengan baik, sehingga semua rasa ingin tahu tentang dunia komputer bisa terjawab dengan sangat baik. Bukan hanya itu saja, Bill Gates juga pernah mendapatkan kebebasan bermain-main dengan komputer di sekolahnya karena ia berhasil mencari bug perangkat lunak atau suatu kesalahan yang terjadi pada tiap baris-baris program. Kejeniusan yang dimiliki dan kecintaannya pada dunia komputer membuat Bill Gates dengan mudah mempelajari dan menulis bahasa pemrograman basic. Bill Gates dan teman-temannya sering menghabiskan waktu yang cukup lama hingga berjam-jam di ruang komputer hanya untuk mempelajari dan menulis bahasa pemrograman dan segala hal tentang dunia komputer. Berkat kecintaannya dengan dunia komputer, saat masih sekolah, Bill Gates sudah bisa mendapatkan uang jajan tambahan. Uang jajan tambahan itu ia dapatkan bersama dengan teman-temannya dengan menjadi hacker atau peretas muda di Lakeside. Bill Gates dan teman-temannya bisa menghabiskan waktu berjam-jam bahkan terkadang menjelang pagi mereka baru pulang ke rumah masing-masing. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memperbaiki pemrograman yang ada di komputer. Kecintaan Bill Gates pada dunia komputer bisa dikatakan tidak mudah untuk mendapatkan restu dari orang tuanya. Bahkan ia sempat tidak diperbolehkan untuk mempelajari ilmu komputer. Semua itu terjadi ketika Bill Gates mulai mencintai dunia komputer saat masih sekolah di Lakeside School. Hal itu terus berlanjut sampai ia harus menguburkan cita-citanya untuk memajukan dunia komputer dan harus masuk ke universitas karena disuruh oleh orang tuanya. Meskipun Bill Gates berhasil masuk ke Universitas Harvard, tetapi ia sempat merasa bingung harus masuk ke jurusan apa dan pada akhirnya memilih Fakultas Hukum dengan harapan bisa menjadi pengacara seperti ayahnya. Selama menempuh pendidikan di Universitas Harvard, Bill Gates tidak begitu tertarik dengan Fakultas Hukum yang dipilih dan merasa kalau kecintaannya pada dunia komputer perlahan-lahan akan hilang. Namun, semua rasa cinta dengan dunia komputer pada akhirnya tidak menjadi hilang karena Bill Gates bertemu kembali dengan teman baiknya semasa bersekolah di Lakeside School dan nama temannya adalah Paul Allen. Paul Allen yang merupakan teman hacker atau peretasnya saat masih di sekolahnya dulu ternyata sama-sama menempuh pendidikan di Universitas Harvard. Pertemuannya dengan Paul Allen membuat cita-cita Bill Gates untuk mempunyai perusahaan perangkat lunak atau software kembali tumbuh.
Bill Gates dan Paul Allen saat masih menempuh pendidikan di Universitas Harvard membuat dan mengembangkan satu bahasa pemrograman basic yang digunakan untuk mengoperasikan atau menjalankan komputer MITS Altair Basic 8800. Bahasa pemrograman yang dipakai pada komputer itu ternyata berhasil sehingga Bill Gates dan Paul Allen meyakinkan diri datang ke MITS, yang merupakan perusahaan kecil yang ada di Albuquerque agar mereka MITS mau membeli bahasa pemrograman basic buatan mereka. Setelah berhasil dengan membuat bahasa pemrograman bersama Paul Allen, mereka susah membagi waktu antara belajar di universitas dan mengembangkan perangkat lunak, sehingga membuat Bill Gates memberanikan diri untuk berhenti atau tidak melanjutkan studinya di Universitas Harvard. Pilihan itu diambil agar Bill Gates bisa fokus dengan ambisi atau cita-citanya untuk mempunyai perusahaan perangkat lunak bersama temannya, Paul Allen, dan perusahaan itu diberi nama Microsoft. Setelah mendirikan perusahaan perangkat lunak yang diberi nama Microsoft, perjalanan Bill Gates dalam membangun perusahaannya tidak begitu mudah loh. Pada tahun 1975, Bill Gates dan Paul Allen mendirikan sebuah perusahaan perangkat lunak dan mereka menamakannya Microsoft. Awalnya, perusahaannya hanya menyediakan produk perangkat lunak kecil ke berbagai perusahaan. Tidak lama kemudian, Gates dan Allen menemukan bahwa Microsoft jatuh ke dalam krisis keuangan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan beberapa perangkat lunak bajakan. Namun, mereka berdua tidak putus asa dan mereka meluncurkan Microsoft Basic, yang membantu mereka menghasilkan keuntungan sebesar $50.000 Amerika. Pada tahun 1979, salah satu perusahaan teknologi multinasional Amerika yang bernama IBM meluncurkan komputer pribadi pertama di dunia. Perusahaan tersebut menawarkan Microsoft untuk mengembangkan program untuknya. Beberapa bulan kemudian, Microsoft membeli sistem operating system yang bernama 86-DOS dan mulai memperbaikinya dalam skala besar setiap hari, sehingga menghasilkan peluncuran Microsoft DOS. Setelah peluncurannya, Microsoft menawarkan IBM untuk menggunakan Microsoft DOS buatan mereka sebagai perangkat lunak sistem operasi utama untuk komputer pribadi pertama. Tawaran itu segera diterima oleh IBM, dan Microsoft mampu bersaing dengan Digital Research, yang merupakan perusahaan pembuat sistem operasi lainnya atau saingan mereka. Pada tahun 1980, Microsoft dan IBM menandatangani kontrak tersebut dan dalam waktu 1 tahun Microsoft menjadi Microsoft Corporation. Pada saat yang sama, IBM meluncurkan komputer pribadi pertama mereka dengan Microsoft DOS dan beberapa produk Microsoft lainnya seperti Microsoft Basic, Microsoft Pascal, Microsoft COBOL, dan lain-lain. Prestasi terus mengalir untuk perusahaan yang didirikan oleh Bill Gates, termasuk penemuan mouse pertama untuk komputer pribadi dan pengembangan sistem operasi Windows. Keren bukan? Nyatanya, peluncuran Windows itulah yang membantu Gates membangun kesuksesan yang beliau miliki saat ini. Windows Network adalah OS Windows pertama yang diluncurkan. Perlu diketahui, Microsoft Network adalah suatu sistem operasi yang lebih berorientasi ke jaringan kerja lebih dari 2 komputer yang dihubungkan satu sama lainnya. Prestasi ini terus mengikuti serangkaian peluncuran Windows selama beberapa tahun berikutnya termasuk peluncuran Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, dan Windows Vista dan terakhir sampai sekarang Windows 11. Ada banyak pelajaran yang bisa dipelajari dari kehidupan Bill Gates termasuk fokus pada tujuan dan mengejarnya dengan tekun dan membangun kerja sama tim yang hebat. Tak hanya itu, beliau juga mengajarkan kita untuk berpikir kritis untuk mencapai kesuksesan. Dari perusahaan yang didirikan Bill Gates inilah mengalir pundi-pundi yang membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Yang pertama, Bill Gates mampu menghasilkan $250 dihasilkan setiap detiknya oleh Bill Gates, yakni setara dengan $20 juta sehari atau $7,8 miliar setahun. Yang kedua, menurut Forbes, Bill Gates merupakan orang terkaya keempat dengan nilai kekayaan sebesar $124 miliar atau setara dengan $1.793 triliun. Yang ketiga, ia juga mendonasikan saham Microsoft senilai $35,8 miliar ke yayasannya sendiri Bill and Melinda Gates Foundation. Selain itu, ia juga memiliki beberapa saham dari perusahaan lainnya, seperti Cascade Investment,
Gates Ventures, dan lainnya. Setelah tahu kisah panjang dari perjalanan bisnis orang terkaya keempat di dunia ini, ada beberapa nilai yang bisa kita jadikan acuan untuk menjadi orang sukses. Pertama, kecepatan. Dalam bisnis, yang paling utama adalah siapa cepat, ia yang akan menjadi terdepan. Itulah mengapa Gates menjalankan prinsip kecepatan di dalam perusahaannya dengan mengembangkan tim yang solid. Dalam meeting sendiri dia sering memotong presentasi apabila terdapat cacat dalam strategi yang dijabarkan. Ia juga sering menggunakan kalimat sarkas apabila ada pegawai yang lelet dalam bekerja. Kedua, berpikir jangka panjang. Meski Bill Gates memilih drop out dari universitasnya, tetapi dirinya bukanlah orang yang putus kuliah tanpa rencana. Ia telah memikirkan matang-matang rencana ke depan untuk segera membangun bisnis karena melihat peluang dari apa yang telah ia kerjakan sebelumnya. Karena teknologi semakin berkembang dan akan lebih banyak orang yang memakai komputer. Ketiga, inovasi dan kreatif. Sesuai kebutuhan manusia dari waktu ke waktu yang terus berubah, Bill Gates juga terus membuat inovasi dalam produk-produknya, sehingga perusahaan yang dibangun oleh dirinya tetap bisa bertahan sampai saat ini. Keempat, terus belajar mengembangkan diri. Selain mendapatkan materi dari membaca, Bill Gates sendiri juga banyak bertemu senior-senior dari dunia bisnis. Dari sinilah dirinya juga belajar banyak mengenai langkah apa saja yang harus dilakukan dalam mengembangkan bisnisnya. Semakin banyak membaca dan berinteraksi dengan orang lain membuat Bill Gates semakin kritis dalam proses mengembangkan perusahaan. Kelima, cermat membaca peluang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Gates putus kuliah bukan tanpa alasan. Di sini dia sangat tahu peluang dari perkembangan teknologi komputer akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga banyak rencana yang sudah dipikirkan matang-matang sebelum memutuskan putus kuliah. Bahkan dalam mengembangkan produk-produknya pun Bill Gates juga membaca kebutuhan pasar dengan cermat. Misalnya saja kebutuhan untuk mengolah kata dan spreadsheet dalam manajemen dan administrasi. Dari kisah pendiri Microsoft tersebut banyak yang perlu dipelajari dalam mengembangkan usaha, bukan? Seperti tidak mudah menyerah, pandai membaca peluang, dan membentuk tim yang solid. Terus, bagaimana kisah kesuksesan dari pengusaha teknologi yang mendirikan Facebook yang sekarang berganti nama menjadi Meta? Siapa yang gak kenal dengan Mark Zuckerberg? Seorang founder asal Amerika Serikat, dikenal sebagai raja pendiri jejaring sosial nomor 1, yang telah berhasil meluncurkan Facebook di tahun 2004 silam. Kesuksesannya saat ini membuat Zuckerberg berhasil menduduki posisi kelima sebagai orang terkaya di dunia loh. Penasaran tidak bagaimana biografi dan perjalanan Mark Zuckerberg dari kecil hingga mencapai kesuksesannya serta awal kegagalannya? Tetapi sebelum kita sampai ke situ, kita mengenal dulu Facebook. Facebook pernah diangkat ke dalam layar lebar dengan judul The Social Network. Facebook pertama kali dijalankan dari kamar asrama di Harvard, perguruan tinggi di Amerika, pada tanggal 4 Februari 2004. Facebook terinspirasi dari Phillips Exeter Academy atau kursus persiapan untuk memasuki kuliah. Akademi ini mempublikasikan data-data mahasiswa-mahasiswinya yang lulus. Di Indonesia hal ini dikenal dengan buku tahunan, tetapi dibuat versi digital. Sama seperti di Indonesia, buku tahunan itu isinya hal-hal lucu dan menarik. Ada foto-foto acara, nama, alamat, email, telepon, dan lainnya. Facebook pertama kali dibuat dengan nama Harvard Think. Nama tersebut berubah ketika Zuckerberg memutuskan untuk menduplikasi aplikasi yang sama untuk perguruan tinggi lainnya. Mark Zuckerberg meminta teman sekamarnya Dustin Moskovitz untuk menyebarkan aplikasi Zuckerberg. Mereka memulai dari Columbia, New York University, Stanford, Dartmouth, Cornell, Penn, Brown, dan Yale. Setelah Mark Zuckerberg pindah ke Palo Alto, California bersama Moskovitz dan teman-temannya, mereka mengontrak rumah yang juga menjadi kantor. Sepanjang musim panas, Zuckerberg bertemu Peter Thiel, CEO PayPal. Singkat cerita, Peter Thiel berinvestasi di Facebook. Mark Zuckerberg bersama teman-temannya mendapatkan kantor pertama di pertengahan 2004. Misi dari Facebook adalah membuat dunia terbuka atau Making the World Open. Di awal tahun 2009, Mark Zuckerberg meminta nasihat pada salah satu direktur Netscape,
Peter Kerry mengenai strategi pendanaan Facebook. Pada 21 Juli 2010, Zuckerberg mengumumkan Facebook memiliki 500 juta pengguna di dunia. Dalam pernyataannya juga, Mark Zuckerberg menyatakan ke depannya, Facebook akan mendapatkan keuntungan dari iklan. Saat ini sudah dijalankan Facebook Ads. Nama Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, didapuk oleh majalah Vanity Fair sebagai urutan 1 dalam top 100 orang yang paling berpengaruh pada era informasi tahun 2010. Mark Zuckerberg menyatakan bahwa Facebook sudah mencapai 5 juta pengguna pada konferensi TechRunch di September tahun 2013. Mark Zuckerberg memiliki nama panjang Mark Elliott Zuckerberg, lahir pada tanggal 14 Mei tahun 1984 di New York. Zuckerberg adalah anak dari pasangan Edward Zuckerberg, seorang ahli dokter gigi, dan Karen, seorang psikiater. Saat usianya 8 tahun, Zuckerberg diberikan sebuah komputer oleh sang ayah sehingga membuatnya tertarik dengan dunia komputer. Awal mula perjalanannya dalam mendirikan Facebook, ketika Zuckerberg memasuki sekolah menengah di Phillips Exeter Academy, ia bertemu dengan temannya yaitu D'Angelo. Karena keduanya memiliki ketertarikan yang sama terhadap komputer, membuatnya berencana menciptakan sebuah program. Singkat cerita, kolaborasi mereka berhasil dengan menciptakan sebuah plugin pada MP3 player yang mana bisa berinteraksi dengan aplikasi lain seperti web browser maupun email. Atas keberhasilannya, Mark Zuckerberg dan D'Angelo mengirimkan program komputer tersebut ke berbagai perusahaan, termasuk American Online, AOL. Hal itu membawa kabar baik. Pada tahun terakhirnya di Philips, Zuckerberg direkrut oleh Microsoft dan American Online untuk mengerjakan suatu proyek. Berkat kecerdasan Mark Zuckerberg membawanya kesempatan untuk berkuliah di Harvard dengan jurusan ilmu komputer dan psikologi. Awalnya ia hanyalah seorang mahasiswa biasa yang masuk dalam anggota Alpha Epsilon Pi. Suatu hari, Mark Zuckerberg berpikir untuk membuat sebuah sistem yang bisa memudahkan direktori di dalam kelasnya. Setiap kali Zuckerberg mengajukan diri untuk membuat direktori tersebut, ia selalu ditolak oleh pihak Harvard karena alasan tertentu. Walaupun saat itu ditolak, Zuckerberg nggak pantang menyerah. Ia diam-diam berhasil membuat Course Match, yaitu platform yang memudahkan orang-orang untuk berinteraksi. Di tahun kedua kuliahnya, masalah kecil pun muncul. Zuckerberg dianggap mencuri karena memasukkan data mahasiswa Harvard ke platform FaceMesh yang ia buat. Perbuatan Mark Zuckerberg memang gak dibenarkan, tetapi ia justru termotivasi menciptakan platform baru yakni Facebook yang merupakan pengembangan dari FaceMesh. Seiring berjalannya waktu, Mark Zuckerberg sangat terkejut. Ternyata banyak orang yang menyukai platform buatannya. Melihat kesempatan ini, Zuckerberg berencana untuk mengembangkan sistem jaringan yang dibuatnya. Inilah bagaimana awal mulanya nama Facebook diciptakan. Platform Facebook berhasil diciptakan Mark Zuckerberg dan teman-temannya di tahun 2004. Mark Zuckerberg mengutarakan bahwa Facebook adalah jejaring sosial yang bertujuan untuk mempertemukan sesama mahasiswa di Harvard. Ditambah lagi, Facebook akan membantu orang-orang bisa berkomunikasi secara efisien dengan hanya melalui sebuah platform. Keberadaan Facebook dinilai sangat menarik perhatian. Penggunanya bisa memajang foto profil dan melakukan pengiriman pesan. Keberhasilannya dapat dilihat dari separuh mahasiswa Harvard yang mulai mempunyai akun Facebook. Nggak hanya itu saja, mahasiswa kampus lain pun ikut tertarik untuk menggunakannya juga. Kepopuleran Facebook mengakibatkan Mark Zuckerberg menjadi kewalahan. Ia dan temannya berhasil membuat Facebook menjaring di 30 kampus. Di tahun 2004 akhir, Facebook berhasil menggait banyak orang. Saat itu terdaftar sebanyak 1 juta pengguna dari berbagai kalangan. Keseriusannya dalam mengembangkan Facebook, kali ini Mark Zuckerberg nggak sendiri. Ia akan membuat Facebook lebih berkembang bersama teman-temannya. Layaknya proyek yang besar, mereka memilih untuk menyewa sebuah tempat di Palo Alto, California agar lebih fokus. Tetapi disinilah keputusan besar dimulai. Sayangnya Mark Zuckerberg memilih untuk drop out dari Harvard demi fokus dan mengembangkan Facebook saat itu. Sampai di bulan September tahun 2006, secara resmi ia membuka pendaftaran untuk jejaring sosial umum dengan syarat harus memiliki email. Saat itu jejaring yang diciptakannya Mark Zuckerberg berhasil mencapai 6 juta kelompok pertemanan,
dan terdapat 55.000 jaringan berdasarkan demografi, pekerjaan, dan lainnya. Facebook pun menjadi jejaring sosial teraktif dan terbesar kedua setelah versi Comscore pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, Facebook mulai menjual sahamnya dan mendapatkan dana melimpah dari para investor. Bicara soal harta kekayaan dari CEO Facebook, yaitu Mark Zuckerberg, memang nggak ada habisnya. Bayangkan saja, ia termasuk dalam 5 kategori orang terkaya yang ada di dunia. Uang yang dihasilkan per detiknya pun bisa mencapai jutaan dolar. Bahkan dalam waktu 1,5 jam saja, ia bisa mendapatkan penghasilan yang didapat oleh pekerja Amerika dengan gelar S1. Tetapi tahukah Anda, kalau Mark Zuckerberg ini menghabiskan uangnya bukan untuk membeli barang-barang mewah seperti mobil, baju, dan lainnya. Seperti yang terjadi pada sultan-sultan palsu yang viral di media sosial baru-baru ini. Mark Zuckerberg lebih memilih berinvestasi dengan membeli properti seperti real estate yang ada di Danau Tahoe, California. Sekarang Anda tahu kan kalau Zuckerberg adalah seseorang yang kaya raya dan pintar berinvestasi? Walaupun ada beberapa kasus yang membuatnya rugi dan sempat menurun kekayaannya sebanyak miliaran dolar, Mark Zuckerberg tetap mempunyai harta yang luar biasa. Ya, seperti yang sudah Anda tahu, di bulan Oktober tahun 2021 lalu, kasus 3 jejaring sosial yaitu Facebook, WhatsApp, dan Instagram sempat mengalami down. Hal itu membuat kekayaan Mark Zuckerberg anjlok sebanyak 85,6 triliun rupiah. Dalam kasus besar tersebut, Mark Zuckerberg harus merelakan posisi kekayaannya turun di bawah Bill Gates. Fakta menyebutkan, Mark Zuckerberg mampu bertahan hidup meski hanya mendapatkan gaji tahunan sebanyak $1 AS. Hal semacam ini dibuktikan karena Zuckerberg memiliki 17% kepemilikan saham di Facebook. Fantastisnya lagi, Zuckerberg bisa saja memberikan ratusan dolar pada seluruh orang di Amerika yang memiliki sensus penduduk sebanyak hampir 400 juta orang. Nama Facebook kini hanya jadi tinggal kenangan. Pasalnya baru-baru ini, Mark Zuckerberg resmi mengubah nama Facebook menjadi Meta. Pergantian nama tersebut diumumkan saat konferensi Augmented Reality dan Virtual Reality Facebook Connect pada Oktober lalu. Lalu apa alasannya? Bagaimana perjalanan dari Facebook hingga Meta ini bisa terjadi? Alasan utama Mark Zuckerberg yaitu untuk menekankan fokus Mark Zuckerberg dalam membangun metaverse yang nantinya merupakan masa depan bagi Facebook. Menurutnya, metaverse akan membawa keuntungan besar sebagai masa depan internet. Mark Zuckerberg ingin melihat bisnisnya sebagai 2 segmen berbeda. Ada yang untuk aplikasi sosial dan ada yang sebagai platform masa depan, sesuai dengan visi yang sedang dikerjakan. Selain alasan tersebut, Mark Zuckerberg mengatakan bahwa nama Facebook sudah nggak sesuai dengan identitas dari kategori media sosial. Ditambah lagi kini mereka mempunyai Instagram dan WhatsApp, sehingga nama Facebook nggak lagi cocok sebagai identitas perusahaan. Nah, sekarang sudah tahu kan, gimana perjalanan Mark Zuckerberg dari awal coba-coba membuat platform dan berakhir menjadi platform jejaring sosial mendunia. Wajar saja kalau Mark Zuckerberg ingin mengganti nama Facebook untuk menjalankan visi kedepannya dalam memajukan teknologi. Ada 6 rahasia sukses Mark Zuckerberg yang patut kamu ikuti dalam membangun bisnis. Pertama, ciptakan produk yang berguna bagi banyak orang. Dikatakan bahwa jika sebuah perusahaan ingin sukses, maka ia harus bisa menciptakan produk baik barang atau jasa yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dari awal berdirinya, Facebook memang dibuat untuk semua orang agar bisa merasakan manfaatnya. Tidak hanya untuk menemukan teman baru tapi juga menghubungkan dengan teman lama atau orang-orang yang spesial di masa lalu, bahkan tidak jarang menemukan orang terkasih untuk masa depannya. Mark sendiri berkomitmen untuk tetap membuat Facebook bermanfaat bagi semua orang. Kedua, memulai dari yang kecil dan mudah untuk dilakukan. Kita sering mendengar kalimat itu dari bapak atau ibu guru kita ketika hendak mengerjakan tes. Hal yang sama berlaku juga dalam dunia bisnis. Mark Zuckerberg sudah mencontohkannya. Sebelum ia mendirikan Facebook, Mark Zuckerberg menciptakan sebuah situs yang dikenal CourseMatch. Aplikasi ini bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mendapatkan teman baru berdasarkan kelas, course, yang ia ambil. Setelah itu, ada FaceMatch yang menampilkan 2 orang berbeda untuk bisa dibandingkan. Namun,
Mark Zuckerberg mendapatkan data mahasiswa yang dibandingkan secara ilegal sehingga Harvard melarangnya. Dari CoursMatch dan FaceMesh, kemudian ia menarik kesimpulan bahwa produk seperti ini diminati banyak orang. Kode-kode dari keduanya ditambah beberapa fitur, lahirlah Facebook. Ketiga, Mark Zuckerberg lebih mencintai passion dibanding uang. Hidup tidak selalu tentang uang, begitu juga dengan kesuksesan. Mencintai sesuatu yang kamu lakukan dan bukan karena uang. Mark selalu memberi motivasi bagi setiap karyawannya untuk selalu menciptakan sesuatu yang bisa mereka banggakan. Facebook sudah pernah ditawar oleh beberapa perusahaan besar seperti CEO Yahoo, Terry Semel. Saat itu hampir semua pemimpin Facebook sepakat untuk menerima tawaran CEO Yahoo agar menjadi bagian dari perusahaannya. Namun, Mark tetap menolaknya. Mark mengatakan bahwa ini bukan perkara uang tapi tentang apa yang ia cintai dan tentang visi misi di masa yang akan datang. Mencintai apa yang kamu kerjakan adalah sebuah kebanggaan dan kepuasan tersendiri. Ini bahkan bisa menjadi visi dan misi untuk mencapai hal lebih besar di masa yang akan datang. Keempat, terbuka untuk perubahan tapi tidak melupakan tujuan awal. Mark Zuckerberg mengatakan bahwa yang mereka lakukan di Facebook adalah untuk menghubungkan semua orang agar bisa berkomunikasi lebih efisien lagi. Mark Zuckerberg sendiri memiliki sifat fleksibel. Ia mau mendengarkan pengguna Facebook untuk membuat fitur baru yang berguna bagi semua pengguna lain. Walaupun Mark Zuckerberg juga tidak lupa untuk menangkap peluang bisnis dari Facebook, ia tetap konsisten pada tujuan awal bahwa Facebook dibuat untuk menghubungkan semua orang tanpa harus membayar. Mark Zuckerberg selalu terbuka untuk mengikuti perkembangan zaman, termasuk dengan menghadirkan berbagai fitur baru yang memudahkan para pengguna Facebook. Hal ini sekaligus memberi kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak peluang bisnis di dalam aplikasi tersebut. Kelima, tetap fokus walau berhadapan dengan rintangan. Ini yang penting dari setiap bisnis yang kita lakukan. Rintangan terkadang menghambat langkah kita. Mark Zuckerberg sendiri menemukan banyak rintangan tapi ia tetap fokus dan terus menciptakan sesuatu. Tetaplah fokus dan terus mencipta. Ia mengatakan tetaplah fokus dan teruslah berlayar. Ketika kita berhadapan dengan rintangan dan tidak fokus, maka yang terjadi kita akan kehilangan kesempatan, waktu dan juga seluruh jerih payah yang sudah dilakukan. Fokus membantu kita untuk tetap melakukan apa yang sudah direncanakan walau ada rintangan. Rintangan akan selalu ada dan bisa datang kapan saja. Namun semua hal ini tidak menjadi penghalang bagi seorang Zuckerberg. Pantang menyerah dan terus fokus pada tujuan awal. Dia selalu memiliki keinginan untuk mengembangkan dan menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi pada Facebook. Keenam, bergerak cepat serta hilangkan semua rasa takut. Mark Zuckerberg memahami dengan baik bagaimana Facebook harus berkembang. Ia bergerak cepat untuk menangkap semua peluang. Ia juga terus hilangkan rasa takut untuk tetap berkarya. Dalam sejarah perjalanan Facebook, ada beberapa hal di mana produk Facebook juga gagal. Sebagai contoh Facebook Beacon yang pada mulanya didesain untuk menulis daftar belanjaan pengguna Facebook. Namun, pengguna keberatan jika daftar belanjaannya diketahui pihak ketiga. Dari situ Mark coba memahami masalahnya. Kode-kode Facebook Beacon kemudian dikembangkan hingga menjadi Facebook Connect seperti yang sudah kita ketahui. Perbaikan-perbaikan yang konsisten dan cepat pada akhirnya bisa membuat aplikasi tersebut dikenal masyarakat dunia. Yang paling penting dan paling utama, teruslah berjuang dan pantang menyerah. Membangun kesuksesan memang tidak selalu mudah, apalagi jika memulainya dari titik nol. Hal seperti ini juga pernah dialami Mark Zuckerberg, yang pada akhirnya bisa sukses membawa Facebook mendunia. Apapun bisnis dan bidang yang kamu tekuni, teruslah berjuang dan pantang menyerah, agar hasilnya nyata dan maksimal. Itulah beberapa rahasia sukses Mark Zuckerberg, sang penemu dan pendiri Facebook dalam setiap perjalanan Facebook. Jika kamu hendak membuka usaha atau bisnis, sifat-sifat di atas perlu untuk ditiru agar perusahaan kamu tetap maju. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah sukses Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Mari kita lihat beberapa pelajaran dari kisah sukses Mark Zuckerberg. Pertama, Mark Zuckerberg mendirikan Facebook dan menjalankan hal-hal yang dia senangi. Kedua, salah satu kesuksesan Facebook adalah fokus pada visi dan misi. Ketiga,
Zuckerberg sebagai presiden Facebook selalu melakukan inovasi dan mau berubah. Salah satu perubahan yang penting adalah kehadiran Facebook Ads, aksi korporasi dengan mencaplok Instagram dan WhatsApp. Keempat, Facebook adalah produk yang sangat sederhana. Banyak orang mampu untuk menggunakan Facebook tanpa harus membaca buku panduan, manual book. Kelima, kesuksesan Zuckerberg adalah membuat sebuah aset yang dapat berguna bagi banyak orang. Facebook adalah aset yang digunakan oleh banyak orang untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Aset tersebut sekarang bekerja dan mendatangkan keuntungan besar. Selanjutnya, kisah inspirasi lain dari pengusaha teknologi. Apakah Anda saat ini sedang menggenggam iPhone di tanganmu? Atau menggunakan MacBook sebagai alat untuk berkomunikasi maupun mengerjakan tugas? Jika iya, saat ini kamu sedang menjelajah dengan hasil dari buah pikiran si cerdas dan bersahaja Steve Jobs. Kisah panjang menghadapi jatuh bangun dan penuh perjuangan di balik kesuksesan besar Apple hingga saat ini. Inilah kisah inspiratif dari Steve Jobs. Steve lahir dengan nama Paul Jobs di San Francisco, California, Amerika Serikat, tanggal 24 Februari tahun 1955. Ayahnya merupakan seorang Muslim dari Syria bernama Abdul Fattah Jandali dan ibunya Joanne Siebel, warga asli Amerika. Terlahir dari keluarga kurang mampu serta ibunya yang hamil karena kecelakaan, Joanne bertekad jika anaknya lahir harus diadopsi oleh keluarga sarjana yang sukses. Namun, setelah sekian lama akhirnya ada yang mau mengadopsi Steve. Siebel menolak karena ia tahu bahwa yang ingin mengadopsi adalah seorang yang tidak pernah lulus kuliah dan tidak tamat SMA. Siebel berubah pikiran dan bertekad akan menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. 17 tahun kemudian, Steve Jobs kuliah di sebuah universitas yang hampir sama mahalnya dengan Universitas Stanford, sehingga tabungan orang tuanya yang hanya bekerja sebagai pegawai biasa itu habis untuk membayar biaya kuliah Steve Jobs. Steve remaja kala itu mengalami dilema luar biasa dengan keadaannya yang sudah 6 bulan kuliah, namun tidak mendapatkan hasil yang baik. Terlebih lagi dengan keadaan orang tuanya yang telah menghabiskan seluruh tabungannya untuk pendidikannya. Pada akhirnya, dengan rasa takut dan gelisah, dia memutuskan untuk berhenti kuliah. Steve menganggap bahwa keputusan itu yang terbaik bagi orang tuanya. Resmi menyandang status mahasiswa DO atau dropout, ia berhenti memilih kelas wajib dan mulai mengikuti kuliah yang ia sukai. Siapa sangka, kala itu ia memilih kelas kaligrafi. Sejak kuliah, Steve tidak memiliki kamar kos maupun tempat tinggal di asrama mahasiswa, sehingga selalu menumpang tidur di tempat teman-temannya. Berselang 10 tahun kemudian, ia bertemu dengan teman lamanya di SMA yaitu Steve Wozniak yang dipanggil dengan sebutan Woz. Ia adalah seorang yang ahli di bidang elektronika. Pertemuan kedua Steve tersebut adalah awal dari segalanya. Awal dari teknologi yang hingga saat ini bersaing ketat dengan teknologi canggih lainnya. Tahun 1976, bersama rekannya Steve Wozniak, Jobs yang saat itu berusia 21 tahun mulai mendirikan Apple Computer Co. di garasi milik keluarganya. Dengan susah payah mereka mengumpulkan modal yang diperoleh dengan menjual barang-barang mereka yang paling berharga. Usaha itu pun dimulai. Komputer pertama mereka, Apple I, berhasil terjual sebanyak 50 unit kepada sebuah toko lokal. Dalam beberapa tahun, usaha mereka berkembang pesat sehingga tahun 1983, Jobs menggait John Sculley dari Pepsi Cola untuk memimpin perusahaan kecil milik duo Steve tersebut. Sampai sejauh itu, Apple Computer menuai kesuksesan dan makin berpengaruh dalam industri komputer. Namun, pada tahun 1985 setelah konflik dengan Sculley, Apple Computer Co. justru memutuskan untuk memberhentikan pendiri mereka, yaitu Steve Jobs sendiri. Pemecatan tersebut terjadi tepat setahun peluncuran Macintosh terbaik karya mereka. Jobs yang saat itu memasuki umur 30 tahun menjadi pengangguran dari perusahaan yang ia bangun sendiri sejak berusia belia. Steve Jobs mengungkapkan, "Seiring pertumbuhan Apple, kami merekrut orang yang saya pikir sangat berkompeten untuk menjalankan perusahaan bersama saya. Dalam 1 tahun pertama, semua berjalan lancar. Namun, kemudian muncul perbedaan dalam visi kami mengenai masa depan dan kami sulit disatukan. Komisaris ternyata berpihak padanya. Demikianlah, di usia 30 saya tertendang." setelah menjual sahamnya,
Jobs yang mengalami kesedihan yang luar biasa. Ia banyak menghabiskan waktu dengan bersepeda dan berpergian ke Eropa. Tak mudah baginya untuk melupakan perusahaan yang ia bangun dengan keringat dan usahanya sendiri begitu saja. Kemudian, 5 tahun setelah pemecatan tersebut, rupanya justru membawa semangat baru bagi dirinya. Ia pun memulai usaha baru dengan nama Next Computer dan perusahaan animasi Pixar. Next yang sebenarnya sangat maju dalam teknologinya, ternyata tidak membuahkan hasil yang baik secara komersil. Akan tetapi, ia berhasil mendongkrak Pixar menuju kesuksesan berkat campur tangannya. Melalui Pixar, Jobs membawa tren dan gaya baru dalam dunia film animasi, seiring diproduksinya film yang berjudul Toy Story, Finding Nemo, dan The Incredibles. Pastinya Anda sudah sering menonton film-film tersebut, bukan? Sepeninggal Jobs dan semakin kuatnya dominasi IBM dan Microsoft membuat Apple kalah saing dan hampir perusahaannya terpuruk. Saat itulah Apple menyadari bahwa ada yang kurang dari mereka, yakni otak dari perusahaan itu sendiri. Pada tahun 1997, Jobs dipanggil kembali ke perusahaan untuk mengisi kedudukan pimpinan sementara. Dengan mengaplikasikan teknologi yang diusung di Next, Apple kembali melesat maju dengan meluncurkan berbagai produk berteknologi maju seperti macOS X, iMac dan salah satu yang fenomenal yaitu iPod. Kerja keras, selalu memperhatikan detail produk dan kualitas sumber daya manusia, SDM, yang sangat diterapkan ketat di perusahaan, membuat Apple konsisten mempertahankan konsumen loyal berdasarkan kenyamanan pengalaman mereka menggunakan berbagai produk Apple hingga saat ini. Layaknya semua manusia yang bernyawa, kematian adalah hal yang pasti dan tak ada yang bisa menghindari. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2011, Steve Jobs meninggal dunia akibat penyakit yang dialaminya bertahun-tahun lamanya. Beberapa saat sebelum kematiannya, banyak orang yang beranggapan Steve Jobs adalah orang yang tak terkalahkan. Namun ternyata, Steve Jobs memiliki penyakit tumor pankreas yang telah lama diketahuinya. Ia sempat menjalani operasi pengangkatan tumor pada tahun 2004, namun merahasiakannya dari publik. Pada tahun 2009, sakit yang dideritanya kian parah. Steve yang sebelumnya mengalami penyakit kanker pankreas stadium lanjut, kemudian semakin merambat menyerang organ hatinya. Di tahun yang sama, Steve Jobs pernah melakukan transplantasi hati. Namun, dokter memprediksi penyakit kankernya akan menyerang kembali. Saat-saat sebelum kematiannya, dokter mengatakan kalau kanker pankreasnya hampir tidak dapat lagi diobati. Steve Jobs menjelang ajalnya menuturkan, "Harapan hidup saya tidak lebih dari 3-6 bulan. Dokter menyarankan saya pulang ke rumah dan membereskan segala sesuatunya, yang merupakan sinyal dokter agar saya bersiap mati. Artinya, saya harus menyampaikan kepada anak saya dalam beberapa menit segala hal yang saya rencanakan dalam 10 tahun mendatang." Banyak hal yang dapat kita contoh dan pelajari dari sikap dan sejarah hidup Steve Jobs. Sikap percaya diri dan pantang menyerah merupakan sikap yang dapat membuat ia menjadi seorang yang sukses walaupun ia berada pada kondisi keluarga yang kurang mampu. Memutuskan untuk berhenti kuliah, dipecat oleh perusahaan sendiri dan menderita penyakit selama bertahun-tahun. Kata-kata yang inspiratif yang pernah ia ucapkan adalah, "Stay hungry, stay foolish," yang berarti kita harus terus haus akan pengetahuan, pengalaman, dan apapun itu untuk merubah hidup kita. Terus, merasa bodoh bermakna kita harus merasa seperti orang yang tidak tahu apa-apa, agar dapat dengan mudah menerima pengetahuan dan pengalaman berharga dalam hidup kita. Itulah kisah inspirasi sang pencipta Apple, dari awal hingga akhir riwayatnya, tanpa menyerah dan terus berjuang sampai akhir hidupnya, yang penting pantang menyerah, kerja keras dan berusaha agar dapat meraih masa depan yang cerah. Siapa sih yang tak kenal dengan Jack Ma? Pastinya Anda tak asing dengan pengusaha sukses yang satu ini, bukan? Ya, pria asal Tiongkok ini merupakan salah satu pendiri Alibaba sebagai perusahaan e-commerce yang menaungi para pebisnis di China. Bagaimana sih kisah hidup Jack Ma hingga sesukses sekarang? Simak yuk ceritanya. Pastinya Anda sudah lama mengetahui e-commerce terbesar yang ada di China, apalagi kalau bukan Alibaba. Di balik suksesnya Alibaba tak luput dari sosok Jack Ma. Lalu,
bagaimana sih latar belakang kehidupan Jack Ma? Jack Ma lahir pada tanggal 10 September tahun 1964 di Tiongkok, tepatnya di daerah Hangzhou. Saat nama aslinya adalah Ma Yun. Jack memiliki seorang kakak laki-laki dan adik perempuan. Mereka tumbuh di saat Partai Komunis di Tiongkok sedang berkembang pesat. Meskipun ia saat ini menjadi sosok yang sukses, ternyata dulu ia dilahirkan dari keluarga yang ekonominya lemah. Orang tuanya merupakan pemusik dan pendongeng tradisional di daerahnya. Bahkan ayahnya hanya mendapatkan tunjangan pensiunan bulanan sebesar Rp500.000 saja per bulannya. Ia pun berusaha untuk membantu orang tuanya dengan bekerja. Saat usia Jack menginjak 12 tahun, ia mulai tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Hal ini membuatnya menjadi pemandu wisata sebuah hotel di Hangzhou saat itu. Pekerjaannya saat itu membuat Jack pun semakin memiliki wawasan luas yang tak dimiliki oleh anak-anak seusianya. Bahkan ia pun mudah bergaul dengan para turis yang datang. Menurut Jack Ma, pendidikan adalah kunci yang bisa membawanya menuju kesuksesan. Maka tak heran jika ia selalu gigih dalam mendapatkan pendidikan yang diinginkannya. Setelah lulus SMA, Jack Ma pun ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Langkahnya ternyata harus terhambat karena sempat ditolak 2 kali di universitas yang diinginkannya. Meskipun begitu, ia tetap gigih dan semangat belajar untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Pada percobaan ketiga, Jack pun diterima di Hangzhou Teachers Institute. Ia diterima di program studi bahasa Inggris. Setelah beberapa tahun kuliah, ia pun lulus pada tahun 1988. Setelah itu, ia pun mulai melamar pekerjaan sebanyak mungkin. Setelah lulus kuliah, ternyata tak mudah bagi Jack Ma untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Kisah Jack Ma ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Jack Ma pernah melamar pekerjaan di restoran cepat saji setempat, akan tetapi dari sekian banyak pelamar, hanya ia yang ditolak oleh restoran cepat saji tersebut. Rupanya, hal ini tak membuatnya patah semangat. Ia pun berusaha melamar di berbagai perusahaan lainnya, akan tetapi belum mendapatkan hasil yang sesuai. Tak lama setelah itu, Jack Ma pun memutuskan untuk menjadi guru bahasa Inggris sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ia dapat mengajar dengan natural dan banyak siswa yang menyukainya. Dalam sebulan, Jack hanya menerima gaji sebesar $12 dari tempatnya mengajar saat itu. Pada tahun 1992, ia pun mencoba untuk melamar pekerjaan lagi dan akhirnya diterima sebagai sekretaris general manager di gerai penjual ayam goreng Kentucky Fried Chicken. Dari pekerjaannya inilah, Jack Ma mulai mengenal komputer dan internet. Pada tahun 1994, Jack Ma mulai tertarik untuk menggunakan internet. Ia pun saat itu melakukan pencarian pertamanya di internet dengan kata kunci "beer". Sekedar informasi, Jack Ma tidak mengenal kode-kode program komputer, seperti kemampuan yang dimiliki oleh Bill Gates pencipta Microsoft, Mark Zuckerberg pencipta Facebook dan Steve Jobs pencipta Apple. Mereka bisa kode-kode program, sehingga mereka bisa mengembangkan sistem yang mereka miliki. Tapi lain halnya dengan Jack Ma. Jack Ma tidak mengenal kode-kode program, tetapi Jack Ma mampu mendirikan Alibaba, salah satu e-commerce terbesar di dunia. Kembali ke topik. Ia sangat terkejut saat mengetahui beragam informasi dari hasil pencariannya tersebut karena tak ada yang berasal dari Tiongkok. Jack Ma pun makin penasaran sehingga ia mencari informasi umum tentang Tiongkok. Hasilnya pun sama, ia tak mendapatkan hasil apa-apa dari internet saat itu. Hal ini membuat Jack Ma dan He Yibing, rekannya, membuat situs sederhana tentang jasa penerjemahan bahasa Mandarin. Tak lama setelah situs itu terbit, ada banyak email yang masuk dan membantunya untuk membangun situs tersebut. Bisnis Jack Ma berawal dari dimulainya Jack membuat situs tentang jasa penerjemahan bahasa Mandarin kala itu. Bahkan ada investor yang membantunya untuk mengembangkan situs yang dibuatnya itu. Setelah berjalan 4 tahun tepatnya pada tahun 1999, Jack Ma pun memutuskan untuk membangun perusahaan bernama Alibaba Group. Perusahaan ini tak hanya melayani jasa penerjemahan bahasa Mandarin untuk website saja, tetapi juga berbagai bidang. Bahkan saat ini Alibaba Group telah berkembang menjadi e-commerce terbesar yang ada di China. Bagaimana tidak,
Situs ini sangat bermanfaat bagi para eksportir China untuk terhubung dengan pembeli di luar negeri. Seiring dengan perkembangannya, Alibaba pun dapat menarik investor yang bersedia menanamkan modal di perusahaannya ini. Hal inilah yang membuat Alibaba semakin cepat berkembang karena kerja keras dari Jack Ma dan rekan-rekannya. Pada Oktober tahun 1999 dan Januari tahun 2000, Alibaba telah memenangkan investasi senilai 25 juta dolar AS dari SoftBank dan Goldman Sachs. Hal ini pun semakin membuat Alibaba terus berkembang pesat. Akhirnya Alibaba pun menghasilkan profit setelah 3 tahun kemudian. Jack Ma pun tak puas sampai di sini. Ia pun ingin mengembangkan sistem e-commerce dengan mendirikan Alipay, Taobao, Marketplace, Link, dan Alimama pada tahun 2003. Alibaba yang semakin berkembang pesat ternyata membuat perusahaan eBay berniat untuk membeli perusahaan ini. Akan tetapi Jack Ma menolaknya. Bahkan ia menerima investasi dari co-founder Yahoo Jerry yang senilai 1 miliar dolar AS. Pada tahun 2005, Yahoo, sebagai portal internet asal Amerika pun membeli saham Alibaba sebanyak 40%. Seiring dengan semakin berkembangnya Alibaba, tentu perlahan Jack Ma juga mendapatkan banyak keuntungan. Hal inilah yang membawa Jack Ma termasuk salah satu orang terkaya di dunia versi Forbes. Pada tahun 2014, Alibaba tercatat sebagai perusahaan yang telah melakukan IPO tertinggi di sejarah keuangan Amerika Serikat senilai 25 miliar dolar AS. Seiring dengan kesuksesannya bersama Alibaba Group, Jack Ma pun seringkali diundang di berbagai acara TV untuk memberikan tips sukses berbisnis di berbagai negara. Bahkan Jack Ma diundang oleh Presiden Jokowi untuk membahas masalah UKM di Indonesia. Berawal dari berdirinya Alibaba Group, Jack pun sukses menjadi miliarder pertama di China. Bahkan pada Juni tahun 2020, kekayaan Jack pun mencapai 52 dolar miliar atau setara dengan 7.600 rupiah miliar. Tak hanya itu, Jack Ma pun menjadi pemimpin eksekutif Alibaba Group dengan 9 anak perusahaan utama, yaitu Alibaba.com, Tmall, Etao, Taobao Marketplace, Juhuasuan, Alibaba Cloud Computing, 1688.com, Alipay, dan AliExpress.com. Setelah sukses sebagai pengusaha, Jack Ma pun memutuskan untuk mundur dari jabatannya di Alibaba Group pada Oktober tahun 2020. Ia mengaku ingin fokus menekuni dunia filantropi melalui yayasannya. Sebagai pengusaha, Jack Ma menjadi salah satu sosok inspiratif yang bisa memotivasi kita untuk terus maju dan berkembang dalam menjalankan bisnis. Dari kisah hidup Jack Ma, kita pun dapat belajar bahwa sukses bukan sesuatu yang hanya bisa diraih oleh orang kaya karena Jack Ma telah membuktikan hal ini lewat kesuksesan bisnisnya. Untuk itu, kita bisa meneladani sikap tekun dan gigih yang dimiliki Jack Ma dalam berbisnis. Berikut beberapa poin pelajaran berharga yang bisa diambil dari cerita singkat perjalanan Jack Ma dalam membangun bisnisnya dari nol. Pertama, Jack Ma adalah seseorang yang menghargai nilai. Dia selalu mengedepankan perilaku dan minat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Jack Ma sanggup menjadi pemimpin yang baik. Dia mampu menyatukan banyak orang dengan satu visi yang jelas. Ketiga, Jack Ma memiliki pandangan yang jauh ke depan. Keempat, Jack Ma mampu merangkul berbagai organisasi juga bisa mengurangi politik dalam perusahaannya. Kelima, salah satu kata-kata bijak dari Jack Ma, menyerah adalah sebuah kegagalan. Keenam, Jack Ma salah satu orang yang menghindari permusuhan. Ada 7 pelajaran di dunia usaha yang dilakoni oleh Jack Ma. Pertama, visi global, menangkan pasar lokal. Terlalu fokus melebarkan sayap bisnis ke pasar internasional terkadang membuat perintis usaha lengah di pasar lokal. Padahal, menurut Jack Ma, potensi menguasai pasar lokal jauh lebih sederhana, karena di sana perintis usaha bisa mengakuisisi pelanggan, logistik, hingga operasional. Bersamaan dengan upaya itu, visi global juga perlu ditentukan. Ketika usaha atau startup sudah berjalan baik di pasar lokal, ekspansi dapat dijadikan langkah selanjutnya. Kedua, jaga SDM. Dalam kesempatan berbeda, Jack Ma berulang kali menyatakan, peran CEO yang terpenting ialah menjaga SDM. SDM itu meliputi mitra kerja dan tim. Anda mesti memahami kebutuhan mitra, sambil terus memotivasi dan menginspirasi tim. Sebisa mungkin,
Rekrut orang-orang yang lebih pintar dari Anda. Investasi untuk mereka lewat pelatihan dan peningkatan keterampilan, bantu pertumbuhannya menjadi pemimpin. Jika kualitas tim meningkat, produk dan layanan Anda pun akan mengalami hal serupa. Ketiga, jangan cemas karena pesaing. Meskipun pesaing perlu ditinjau, Anda tak boleh jadi terganggu dan kehilangan fokus. Dalam kata lain, fokuslah dalam memuaskan mitra kerja atau konsumen dan pengembangan produk, hingga akhirnya kompetitor merasa terancam oleh bisnis startup Anda. Keempat, jujur kepada investor. Jack Ma merujuk pada idiom, jangan terlalu banyak memakaikan lipstik pada monyet, artinya, jangan melebih-lebihkan pertumbuhan bisnis ataupun kondisi perusahaan secara keseluruhan. Menurutnya, angka konkret dan rinci, walaupun kecil, lebih penting daripada kata-kata berlebihan yang tak sesuai kenyataan. Karena, itu menunjukkan keseriusan Anda dalam menjalani bisnis. Kelima, tetap membumi. Berkat eskalasi Alibaba yang signifikan, Jack Ma dan timnya dianggap sedang ada di puncak. Meski begitu, kepada para perintis usaha, ia berpesan, jangan lihat ke puncak sekarang. Fokus dan tingkatkan produk Anda setiap hari dan Anda akan naik ke sana. Secara implisit, ia menyarankan, bangun usaha atau startup secara bertahap, sehingga bisnis akan berlanjut dan tetap membumi. Keenam, belajar dari kegagalan orang lain, bukan hanya dari kesuksesan. Bagi Jack Ma, mereka yang gagal punya lebih banyak kisah untuk diceritakan dengan lebih banyak alasan. Untuk itu, belajar dari kegagalan juga penting. Ketujuh, jaga hubungan dengan keluarga selama merintis usaha. Dalam menjalankan kewirausahaan, termasuk membangun startup, akan panjang dan penuh dengan tantangan. Dukungan terbesar umumnya datang dari keluarga. Untuk itu, jagalah komunikasi dengan mereka demi menguatkan tekad di tengah perjalanan. Itulah perjalanan sukses Jack Ma dari nol hingga membangun perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok. Bagaimana bukan? Apakah Anda sudah terinspirasi dalam membangun usaha? Atau jika Anda gagal hanya sekali, Anda sudah tidak mau memulainya lagi, atau Anda sudah menyerah di tengah jalan? Ingatlah, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini loh. Manusia harus berusaha dan berdoa agar sesuatu yang kita kerjakan akan berhasil. Berusaha tanpa berdoa akan sia-sia, karena melalui doa serta berusaha, Tuhan akan memberkati segala usaha kita. Dan doa orang tua itu penting juga, karena melalui doa dari orang tualah segala usaha kita akan berhasil. Berdoa tanpa berusaha itu sama saja. Apalagi tidak mau berusaha, apalagi tidak mau berdoa, tapi mau menjadi orang sukses itu lebih parah. Tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Semua manusia pasti mengalami kegagalan atau mengalami masa terpuruknya mereka. Orang yang sukses memandang kegagalan itu sebagai dari kesuksesan yang tertunda, karena hal itu akan membangkitkan semangat kita dan dapat bangkit lagi dari kegagalan dan meraih kesuksesan. Ibarat dua sisi koin, kesuksesan dan kegagalan selalu berjalan beriringan. Salah satunya akan membayangi yang lainnya. Apakah itu kegagalan atau kesuksesan? Artinya ketika Anda melihat peluang kesuksesan, maka di balik itu ada kegagalan. Begitu juga sebaliknya. Dari kisah inspirasi 4 orang pengusaha sukses yang sudah diceritakan tadi, apakah mereka pernah gagal? Jelas ya. Apakah mereka berhenti sampai di situ saja? Tentu tidak. Salah satu kegagalan pengusaha Bill Gates, sang pencipta Microsoft, adalah gagal saat mendirikan sebuah bisnis yang menyediakan statistik lalu lintas, trafo data. Hal itu membuat dia rugi jutaan rupiah. Bahkan masih banyak lagi kegagalan yang dialami Bill Gates. Bahkan awal mula mendirikan Microsoft tidak berjalan mulus, karena bagi Bill Gates lebih memilih menerima kegagalan dibandingkan menyesalinya. Bagi Bill Gates, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari kegagalan. Karena dari kegagalan itu bisa diketahui apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Mark Zuckerberg juga pernah mengalami kegagalan, begitu juga dengan Steve Jobs serta Jack Ma. Tetapi kegagalan itu tidak menghambat semangat mereka dalam menjalani cita-cita. Ingatlah pada sang pencipta bola lampu, Thomas Alva Edison, yang melakukan lebih dari 9.000 percobaan sebelum akhirnya menemukan bola lampu pijar. Bahkan pada saat menemukan bola lampu pijar, dirinya mengalami kegagalan sebanyak 9.998 kali.
Baru pada percobaannya yang ke-9.999 dia baru berhasil dan sukses menciptakan bola lampu pijar yang benar-benar menyala terang. Sekarang pertanyaannya, jika Thomas Alva Edison menyerah pada kegagalan yang ke-9.998, apa kita yang sekarang ini di tahun 2022 akan merasakan gelap dan tidak memiliki bola lampu? Tentu tidak, karena orang lainlah yang akan menemukan bola lampu. Sebagai akhir dari video ini, ingatlah moto ini dalam menjalankan bisnis atau usaha, yaitu kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, yang merupakan mindset yang harus ditanamkan bahwa jangan takut dengan yang namanya kegagalan. Tetap berusaha dan jangan menyerah. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Semoga video ini bermanfaat.